Happy saya senang jadi anak Tuhan. Tuhan, harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Pior, 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 benih di tabur. Pior, 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 ditabur lagi. Yuk semua, lihat sama-sama benihnya. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Yalah, nama Tuhan dipuji. Yesus baik, ya baik, ya baik. Tuhan Yesus baik. Sini lihat mukanya dulu. Ya baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ale Yesus Tuhan, Tuhan dalam nama Yesus, ada kemenangan. Baca kitab suci, doa tiap hari. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Kenapa harus cuci tangan? Ayo cuci tangan dulu. Seringkali kita diingatkan untuk mencuci tangan. Ini dia alasannya. Cuci tangan bisa mencegah kita tertular dari penyakit menular, seperti batuk, pilek, diare, gatal-gatal, sakit mata, dan tipes. Di telapak tangan terdapat 39.000 hingga 460.000 kuman. Kuman ini bisa berkembang sampai 2 kali lipat dalam hitungan menit loh. Kuman tersebut bisa bertahan hidup sampai 3 jam di tangan. Biasakan mencuci tangan pada saat sebelum makan dan sesudah makan, sesudah buang air, sesudah batuk atau bersin, setelah memegang sampah, setelah memegang uang, setelah memegang hewan, atau sesudah membersihkan kotoran hewan. Mencuci tangan harus menggunakan sabun. Tak hanya bagian telapak tangan loh, tapi sabun itu harus menjangkau punggung tangan, sela-sela jari, bagian dekat kuku, sampai ke pergelangan tangan. Sabun bisa membantu menghilangkan dan membunuh kuman penyakit dan berbagai kotoran dari kulit. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik beserta keluarga sehat selalu.
Oke, kita akan memulai kebaktian sekolah minggu kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, siapkan dulu ya Alkitabnya. Jangan lupa Alkitabnya. Kemudian siapkan juga hatinya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita bangkit berdiri dan nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekarang kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, siapkan hatinya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami hari lepas hari, sehingga kami bisa bangun di pagi hari dengan segar dan sehat. Tuhan, kami akan memulai kebaktian sekolah minggu kami. Siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa kami supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan membaca Alkitab kita. Tadi adik-adik sudah menyiapkannya kan di rumah kalian masing-masing. Kita akan membaca dari perikop Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Tapi adik-adik jangan lupa untuk mengikutinya di rumah kalian masing-masing ya. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Hal berdoa. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa, manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab dari perikop Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Oh iya, kakak mau kasih tahu sesuatu nih. Hari ini adalah Minggu Rogate. Kak, apa itu Minggu Rogate? Jadi, Rogate artinya berdoa. Betul sekali. Sama seperti judul perikop kita pada hari ini, hal berdoa. Nah, kakak mau tanya nih sama adik-adik, siapa yang selalu rajin berdoa setiap hari? Sebelum makan, sesudah makan, pada saat sebelum tidur, dan juga pada saat bangun di pagi hari. Hayo. Kak, kenapa kita harus berdoa? Wah, tentu saja kita harus berdoa karena kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala yang Dia diberikannya kepada kita setiap hari. Matahari, nafas kehidupan, makanan, semuanya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan melalui berdoa. Jadi adik-adik jangan lupa ya untuk selalu berdoa setiap hari. Ini ceritanya. Pada zaman Tuhan Yesus, orang-orang suka sekali berkelana. Kak, berkelana itu apa? Berkelana itu artinya seorang atau sekelompok yang berpergian dari tempat pertama ke tempat yang kedua. Nah, berpergian pada zaman Tuhan Yesus itu tidak sama seperti sekarang. Kalau sekarang kita bisa berpergian menggunakan mobil, mengendarai motor, atau menggunakan transportasi yang ada di sekitar kita. Kalau zaman Tuhan Yesus tidak seperti itu. Mereka berpergian berjalan kaki atau menggunakan peliharaan mereka seperti keledai. Lalu, menurut adik-adik, mereka berpergiannya pada waktu apa? Apa adik-adik ada yang tahu? Ya, mereka berpergian pada malam hari. Kak,
kok malam hari? Kenapa tidak pagi hari atau siang hari saja? Wah, kalau mereka berkelana pada siang hari atau pagi hari, mereka akan cepat lelah. Kok lelah? Ya, karena panas. Ya, terik matahari membuat mereka menjadi cepat lelah. Oleh karena itu, mereka berpergian pada malam hari. Nah, adik-adik, malam hari itu kita ngapain sih? Ya, kita tidur, kita beristirahat supaya besok paginya kita bisa bangun dengan segar untuk beraktivitas kembali. Sama seperti masyarakat pada saat itu. Mereka sudah menutup pintu mereka masukkan barang-barang mereka, dan mereka bersiap-siap untuk beristirahat. Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang berkelana pada malam hari, Kak? Kan mereka juga butuh tidur. Apa mereka akan tidur di padang pasir? Wah, tentu saja tidak. Mereka mengetuk pintu pada salah satu masyarakat yang ada di sana. Tapi kan sudah malam, Kak. Kan mereka sudah tidur. Lalu menurut adik-adik bagaimana reaksi mereka? Apakah mereka akan marah karena sudah diganggu tidurnya? Atau mereka akan senang dan menerima orang-orang yang berkelana? Menurut adik-adik bagaimana? Ya, mereka senang. Mereka sangat dengan senang hati menerima orang-orang yang berpergian pada malam hari dan menjamu mereka, memberikan makanan, memberikan tempat mereka untuk beristirahat. Pokoknya semuanya deh. Apakah sesuai dengan jawaban adik-adik? Betul, orang-orang pada zaman Tuhan Yesus itu sangat ramah sekali. Mereka mau menerima orang-orang yang mengetuk pintu mereka meskipun sudah malam hari loh. Itu adalah salah satu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita harus siap untuk menolong orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Gak perlu jauh-jauh kok, kita bisa menolong diri kita sendiri, orang tua kita, kakak dan adik kita, opung kita, teman kita, dan semua masyarakat yang ada di sekitar kita. Wah, Kak, pertolongan macam apa yang bisa kita lakukan? Kan kita masih kecil, Kak. Adik-adik, pertolongan yang bisa kalian berikan itu sangat banyak loh. Dengan kalian hanya mengerjakan tugas yang sudah diberikan guru kepada kalian saja, kalian sudah menolong diri kalian sendiri. Atau membantu opung kalian mengambilkan barang, atau membantu adik kalian mengerjakan PR. Itu juga salah satu yang bisa kalian lakukan untuk membantu orang lain. Nah, kalian tidak perlu susah-susah kok. Dengan hanya hati yang tulus dan juga kemauan untuk membantu, kalian sudah menjadi penolong bagi orang-orang di sekitar kita. Lalu, kalian tahu tidak adik-adik, Tuhan Yesus itu juga menolong kita loh. Dia menolong kita di setiap hari-hari kita, memberikan kita kesehatan, membantu kita saat ujian, saat mengerjakan PR, bahkan saat kita berjalan dalam rumah kita. Tuhan Yesus itu selalu menolong kita loh. Adik-adik, ingat selalu ya, bahwa Tuhan Yesus itu menolong kita, dan kita juga harus menolong orang lain di sekitar kita. Kak, kalau misalnya Tuhan Yesus sudah menolong kita, kita bisa melakukan apa aja ya selain menolong Tuhan Yesus? Ya, kita juga bisa berdoa. Kita bisa berdoa untuk mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Dan juga kita bisa mendoakan orang-orang di sekitar kita yang sudah kita bantu atau yang membutuhkan bantuan dari kita. Wah, ternyata gampang sekali ya untuk menolong orang-orang. Ya, adik-adik, ingat ya, kita perlu untuk membantu orang-orang di sekitar kita dan juga perlu untuk berdoa untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Kita bisa melakukan dua hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, adik-adik, sekian ya cerita kakak pada hari ini. Ingat untuk selalu membantu orang-orang di sekitar kita dan jangan lupa untuk berdoa, mengucap syukur, berterima kasih, dan menolong orang-orang kita melalui doa kita. Adik-adik, apa sih yang bisa adik-adik dapat dari cerita hari ini? Yang pertama, adik-adik harus mau dan harus bersiap untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar adik-adik.
Dan yang kedua, adik-adik harus selalu berdoa untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas bantuan yang selalu diberikan kepada kita semua. Dan juga berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, kakak punya aktivitas ya untuk adik-adik semua. Adik-adik harus mengumpulkan foto saat adik-adik membantu orang-orang di sekitar adik-adik. Oke? Nah, adik-adik sekarang kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, dan siapkan hatinya ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan bimbingan Tuhan Yesus berikan kepada kami hari lepas hari. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah bantu kami untuk selalu dapat menolong orang-orang di sekitar kami. Dan kami berterima kasih kepada Tuhan atas pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, jagai kami selalu ya dalam hari-hari kami. Dan juga berikan kami kesehatan serta jagai orang tua dan keluarga di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, ampunkan segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya untuk melakukan aktivitas kalian dan juga apa yang sudah kakak ajarkan pada hari ini. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Dadah!